Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Aprinianto, NIM 1975102779 akan menjelaskan teori penologi. Penologi berasal dari bahasa Prancis yaitu penal dan logis. Penal adalah pidana dan logis adalah ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pidana dan pemidanaan narapidana. Yaitu ada ruang-ruang lingkupnya adalah 1. Penologi dengan kriminologi. Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya. Sementara penologi merupakan bagian dari kriminologi sehingga menunjang kriminologi itu sendiri. Tujuan kriminologi adalah memahami sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Sedangkan tujuan penologi memahami tentang pidana dan pemindanaan yang mengetahui tentang pelaksanaan pemindanaan narapidana. 2. Penologi dengan ilmu kedokteran forensik. Forensik menentukan keadaan fisik, sebab mati, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi putusan berhubungan dengan pemidanaan. 3. Penologi dengan hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam hasilnya. Pemberian saksi kepada pelaku, sanksi yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. 4. Penologi dengan psikiatri kehakiman sangat membantu penyidik, jaksa, penuntut umum, dan hakim di dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini, hakim memerlukan keterangan dari psikiatri, dan ketika ada orang yang menjelaskan istilah-istilah tertentu, hakim, jaksa, dan pengacara tidak terlalu buta. Sekian mungkin materi yang saya jelaskan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Alfa Diansyah Putri, jurusan Kriminologi semester 4 dengan NPM 1975104883. Di sini saya akan menjelaskan mengapa penologi wajib dipelajari oleh mahasiswa kriminologi. Pada dasarnya, penologi merupakan ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik secara referensif maupun preventif. Penologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya. Penologi mencakup pilihan mengenai ilustrasi yang penting dan nyata. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dan penghukuman manajemen penjara, reformasi, dan unit-unit hukum lainnya. Hubungan antara penologi dan kriminologi terletak pada proses pembuatan hukum, pembentukan hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum. Tujuan kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan. Sedangkan tujuan penologi sendiri lebih memfokuskan perhatiannya terhadap objek kriminologi, yakni reaksi sosial dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman. Oleh karena itu, mahasiswa kriminologi wajib mempelajari dan memahami ilmu penologi yang memiliki keterkaitan erat antara kriminologi dan penologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori retribusi. Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua yang dilandaskan kepada pemberian ganjaran atau balasan yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana.
tindak pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi, dasar pembenaran dari pihak pidana terletak pada adanya atau kejadian kejahatan itu sendiri. Teori retribusi mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Karl Christman mengidentifikasikan 5 ciri pokok dari teori retribusi, yakni 1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan. 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. 4. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku. 5. Pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki atau mendidik dan meresosialisasikan pelaku. Prinsip dari teori retribusi klasik yaitu let the punishment fit the crime merupakan prinsip besar dari praktik penjatuhan pidana di Eropa Barat pada abad 19 dalam buku De Beccaria 1764. Bagi Beccaria, bukan hanya karena kepentingan umum bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut. Selanjutnya, prinsip let the punishment fit the crime dimodifikasi oleh pandangan neoklasik yang menyatakan bahwa beberapa penjahat yang melakukan kejahatan yang sama tidak terlalu bersalah atau kurang patut dihukum karena faktor-faktor di luar kontrol mereka, seperti kemampuan yang kurang, gangguan mental, dan belum dewasa. Berdasarkan perbaikan pada teori retribusi ini, pemidanaan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan beratnya kejahatan secara moral dan kurang lebih mengenai karakteristik penjahatnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ramadhani Ardimurti, NPM 1975-10525, kelas 4B, jurusan Kriminologi dari kelompok 6, ingin menjelaskan sedikit tentang musab-musab pemidanaan, yaitu deteren dan rehabilitasi. Deteren atau pencegahan, teori deteren memandang bahwa pemidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Saksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian yang melihat pemidana dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijadikannya pidana itu. Di satu pihak, pemidana dimaksud untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di pihak lain, pemidana itu juga dimaksud untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Materi deteren ini saya dapat dari jurnal Tujuan Pemidana dalam Hukum Pidana Nasional Fikih Jinayah oleh Nafiq Mubarak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rehabilitasi. Rehabilitation secara harafiah berarti memperbaiki. Teori rehabilitation juga sering disebut juga teori reparasi, reparation. Teori ini mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang yang sakit, yang sangat memerlukan pengobatan. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memperbaiki
memperbaharui pelaku yang telah dijatuhkan pidana ke dalam tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi antara pencegahan, pendidikan, dan latihan. Teori rehabilitasi ini saya dapat dari Jurnal Pidana Mati RUU KUHP. Pelaku diatur sebagai pidana yang bersifat khusus oleh Lydia Suryani Widianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Diluis, NPM 1975-10-300, kelas 4B Kriminologi dari kelompok 6. Saya akan membacakan materi tentang mazhab pemidanaan, di antaranya yaitu resosialisasi. Resosialisasi menurut David Ponu yang dikutip oleh Febrianto dalam bukunya Sosiologi Pendidikan menyatakan bahwa proses yang melibatkan perubahan radikal pada kedua hal, yaitu peranan tingkah laku dan nilai-nilai kepada pandangan hidup, baru di mana tidak konsisten atau bertentangan dengan pola sebelumnya. Sumber resosialisasi ini dari peran lembaga permasyarakatan dalam mempersiapkan resosialisasi, dari Rini Sekar Respawati 2007. Dan selanjutnya reintegrasi sosial, yaitu adalah reintegrasi sosial adalah dukungan yang diberikan kepada narapidana yang sebentar lagi akan dibebaskan dan kembali ke masyarakat normal menurut Giffords dan Nuren and Moore 2007. Sumber ini dari Jurnal Psikologi volume 12, deskripsi kesadaran faktor protektif dan faktor resiko sosial pada narapidana perempian, Wahyu Widiantoro. Itulah dari penjelasan saya tentang mazhab pemidanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kuliah, tapi bingung ingin masuk ke program studi apa? Ayo, bergabung ke program studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Mengapa harus kriminologi? Karena kriminologi hanya tersedia 3 di Indonesia, salah satunya di Universitas Islam Riau, satu-satunya kampus kriminologi di Pulau Sumatera yang berakreditasi B. Selain itu juga, kriminologi UIR juga menyediakan banyak beasiswa, di antaranya beasiswa PPA, beasiswa BBM, bidik misi provinsi dan masih banyak lagi. Kurikulum yang digunakan juga berbasis KKNI, mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Peluang kerja tamatan kriminologi sangat luas, khususnya di lembaga pemerintahan antara lain, Kemenkumham, Kepolisian, KPK, BNN, BNPT, BPOM, jurnalis, dan masih banyak lagi. Yuk buruan daftar segera, di link pmb.uir.ac.id.